Tim pemerintah tadi ngasih gambaran yang horor banget ya soal dunia langganan tuh. Seolah-olah kita semua ini tuh korban yang nggak berdaya dari korporasi kapitalis yang jahat yang mereka maksa kita bayar bulanan untuk segala hal. Mulai dari dengerin lagu kah atau sampai nyalain fitur di mobil kah. Gambaran mereka itu suram banget itu, penuh dengan kata eksploitasi, monopoli dan jebakan. Oke, jadi saya di tim oposisi di sini buat bilang, hold on, tenang dulu. Narasi mereka itu terlalu simplisis dan penuh dengan nostalgia pada masa lalu yang sebenarnya nggak seindah itu. Debat hari ini tuh bukan tentang perusahaan jahat versus konsumen baik. Debat ini tuh adalah tentang model bisnis di mana yang secara lebih dalam, lebih masuk akal, dan lebih menguntungkan bagi kita semua di era digital sekarang. Tim pemerintah menyesali kemajuan ini. Jadi kita itu di oposisi justru melihatnya sebagai sebuah evolusi yang logis dan pada dasarnya lebih baik gitu. Saya akan membuktikan kenapa gitu. Jadi tim pemerintah tadi yang lempar banyak sekali kekhawatiran gitu. Jadi kita bedah dulu satu persatu dengan logika bukan asumsi ya. Jadi pertama mereka itu bilang bahwasanya model langganan itu mahal dan eksploitatif. Gitu. Mereka komplain bahwasanya Adobe atau Microsoft 365 itu bikin mahasiswa dan desainer jadi susah gitu. Ini cara pandang mereka itu terbalik gitu. Justru disinilah letak uh, kebaikan model langganan. Uh, Coba kita ingat-ingat lagi gitu. Sebelum ada kayak cloud computing lah, teknologi kayak gitulah. Berapa harga untuk beli license Adobe Photoshop premium yang asli? Puluhan juta rupiah. Siapa yang bisa beli? Cuman ya agensi ikan yang gede atau bisa aja orang yang super kaya gitu. Mahasiswa atau desainer pemula ya mereka cuma bisa mimpi gitu atau pakai bajakan aja gitu. Justru dengan adanya langganan bulanan yang cuma seharga berapa ratus ribu, software profesional ini jauh lebih terjangkau dan accessible. Model langganan ini itu justru menobrak tembok finansial yang dulu sangat tinggi. Jadi argumen mereka tentang soal soal ini menghalangi mahasiswa itu salah total gitu. Justru ini membuka pintu bagi mereka dengan menurunkan biayanya gitu. Jadi masuk kedua bantahan saya kedua, mereka tuh bilang kita jadi terjebak dan perusahaan jadi males berinovasi. Ini juga logika yang aneh. Coba kita bandingin dulu. Lu beli CD game seharga 500 ribu. Setelah lu bayar, hubungan lo sama developer game itu putus gitu. Kalau ada bug atau game jelek, ya nasib. Kalau setahun lagi ada versi baru yang lebih keren, lo harus beli lagi dari nol gitu. Itu baru namanya jebakan atau transaksi yang cuman one way doang. Gitu. Sekarang dengan model kayak Xbox, Game Pass atau PS Plus, lu bayar bulanan, apa yang terjadi? Perusahaan jadi punya insentif yang super kuat untuk bikin lu seneng tiap bulan gitu. Mereka harus terus-terusan namain game baru, ngasih update, perbaikan server. Kenapa? Karena kalau mereka berhenti inovasi bulan depan, kita semua tinggal pencet tombol unsubscribe gitu, di mana yang lebih bikin perusahaan di mana yang bikin perusahaan jadi malas gitu. Model yang langsung dapat duit di depan atau model yang harus ngejar setoran tiap bulan biar kita nggak kabur. Jelas langganan lebih mendorong inovasi berkelanjutan gitu, yang terupdate banget gitu. Jadi gini, terakhir ya, mereka juga bilang bahwasanya ini ada monopoli dan nggak ada kompetisi. Justru sebaliknya, katanya Netflix. Begitu mereka nyaman, langsung muncul Disney Plus, Amazon Prime dan selainnya gitu. Lihat Spotify, langsung di lawan sama Apple Music sama YouTube Music gitu. Persaingan di dunia langganan itu brutal. Sekali kualitas turun, pelanggan itu langsung pindah ke sebelah gitu. Ini maksa semua pemain untuk jadi terus lebih baik. Jadi setelah saya membantah pandangan pesimis mereka, izinkan saya membangun kasus saya sendiri. Mengapa model langganan itu justru harus kita dukung? Gitu. Seperti yang saya sentuh tadi, hambatan terbesar bagi banyak orang untuk mengakses produk berkualitas, baik digital maupun fisik, adalah biaya awal yang sangat tinggi atau upfront cost-nya itu terlalu tinggi. Model langganan um, model langganan kayak gitu ngancurin hambatan ini.
Contoh di dunia nyata, kalau misalnya lu mau jadi produser musik, lu harus nabung puluhan juta untuk beli hardware musik profesional, kayak lu harus beli piano segala, itu berapa itu, ratusan juta kah? Kalau sekarang lu bisa langganan bulanan dengan ya harga setara 2 kali ngopi di kafe gitu loh. Cuma ya paling 50.000 atau 29.000 gitu. Ini justru membuka pintu untuk ribuan talent dari berbagai latar belakang ekonomi yang dulu cuma bisa gigit jari gitu. Bahkan untuk produk fisik, bayangin aja langganan mobil daripada lu ngeluarin DP ratusan juta sama nyicil mobil yang teknologi bakal hilang bakal apa namanya bakal kurang update dalam 3 tahun, bukan lebih masuk akal kalau ada opsi di mana lu tuh bayar bulanan tapi dapat mobil yang selalu terawat gitu, teknologinya ke update terus, sama asuransi sama servis itu udah termasuk. Ini tuh pergeseran dari beban kepemilikan menjadi kemudahan akses. Ini lebih bagus sama lebih cerdas. Sekarang lanjut ke argumen kedua saya. Jadi gini, model beli putus itu ibarat kata pacaran satu malam gitu. Setelah transaksi selesai, ya udah gitu loh. Perusahaan itu nggak punya kewajiban apa-apa lagi sama lo. Model langganan itu seperti kayak apa ya? Ibarat kata pernikahan gitu loh. Perusahaan tuh harus terus-menerus merawat hubungan ini. Kalau nggak mau dicerain gitu, kayak apa bahasanya? Di unsubscribe. Artinya apa buat kita sebagai konsumen gitu. Jadi kayak mereka itu bakalan update terus, update terus gitu. Kita bisa dapat fitur baru sama perbaikan keamanan gitu tanpa biaya tambahan. Terus ada para customer service yang lebih baik sama harga yang bisa dipredik gitu. Jadi juri-juri sekalian, tim pemerintah Pak hari ini ngajak kita untuk menyesal dan bernostalgia pada model yang beli putus yang sebenarnya mahal, kaku, dan seringkali merugikan konsumen dalam jangka panjang. Kami di oposisi menunjukkan bahwa model langganan meskipun diawasi agar tidak semena-mena secara fundamental lebih demokratis, lebih mendukung inovasi dan lebih sesuai dengan cara kita hidup sekarang. Ini bukan eksploitasi, ini adalah evolusi cerdas. Terima kasih.